Seorang pengantar barang menyebabkan kecelakaan dan kabur. Namun sayangnya ia bertemu dengan seorang remaja jenius bernama Seng Yo. Dia hanya melihat sudah mengingat nomor telepon dan plat nomornya. Orang-orang di jalan segera melapor ke polisi. Ketika polisi meminta plat nomor orang yang menyebabkan kecelakaan. Cumbuk Chungju 214186. 123-321-1234567. Ini adalah nomor telepon yang tertulis di mobilnya. Ketika dua anak sedang berdebat bagaimana mengembalikan kubus Rubik ke keadaan semula, Seng Yo datang untuk membantu mereka. Dilihat dari kecepatannya, dia sepertinya tidak perlu berpikir. Setelah hanya beberapa putaran, ia berhasil memutar Rubik's Cube. Nama pemuda ini adalah Seng Yo. IQ-nya 145. Seorang jenius matematika. Hobinya hanya fotografi. Dia suka memotret segala sesuatu yang berhubungan dengan aritmatika. Nama gadis ini adalah Yun Su. Seorang guru matematika di SMA swasta Aseong yang bergengsi. Dia melatih banyak juara di Olimpiade Matematika. Dan para siswa yang meraih penghargaan, semuanya berdasarkan kualitas pengajaran matematika di sekolah tersebut. Tidak pernah mengambil kelas les apapun. Yun Su membentuk kelompok pertukaran matematika. Soal matematika diberikan setiap hari. Duduk di kereta, dia juga memikirkan pertanyaan yang sangat menarik. Seorang gadis 6 tahun yang tinggal di bumi. Naik kereta ke selatan, 1000 meter dari rumah. Melihat beruang. Mobil kemudian mengejar beruang itu 1000 meter ke timur. Lagi 1000 meter ke utara. Lalu pulang lagi. Jadi pertanyaannya adalah, apa warna beruang yang dia lihat? Tak disangka, Seng Yo juga menjadi salah satu anggota grup tersebut. Lihatlah masalah yang sedang dibahas oleh orang-orang di grup obrolan. Seng Yo menutup matanya dan mulai memvisualisasikan. Dia menggambar lingkaran di pintu kaca. Lihatnya dengan penuh pertimbangan. Di sisi ini, semua orang dalam kelompok masih belum memiliki jawaban. Seng Yo mengirimkan jawabannya. Warna putih. Betul. Semua orang terus bertanya pada Seng Yo mengapa beruang itu berwarna putih. Jawabannya hanya dapat dijelaskan oleh orang yang memikirkan topik ini. Sama seperti itu pergi 1000 meter lagi. 1000 meter lagi. Lalu tambah 1000 lagi. Karena itu adalah kutub utara, beruang itu berwarna putih. Yun Su tidak tahu orang yang menjawab pertanyaan itu baru saja lewat. Akankah keduanya bertemu di kereta? Pernahkah kamu bertemu orang seperti ini di kereta? Pria di sampingnya terus-menerus bersandar di bahu Yun Su. Membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Seng Yo. Keduanya melihat keluar jendela. Saat kereta berbelok di tikungan. Untungnya, karena ada Seng Yo, dia tidak jatuh. Ini adalah pertemuan pertama antara keduanya. Melihat kedua tas kanvas yang identik ini, menurut kamu apa yang akan terjadi selanjutnya? Melihat nomor 1729 di topi Seng Yo. Ini adalah angka Romawi. Dan menebak bahwa Seng Yo menyukai aritmatika. Setelah kereta tiba di stasiun, Yun Su menemukan bahwa barang bawaannya masih ada di kursi kereta. Dia dengan cepat berlari kembali. Seng Yo melihat bahwa dia lupa tas kainnya. Terima kasih. Yun Su tiba di rumah, baru menemukan bahwa dia telah mengambil tas yang salah. Kembali ke adegan di kereta. Mereka berdua mengambil tas masing-masing secara tidak sengaja. Biarkan dia melihat apa yang ada di dalamnya. Lihat gambar di kamera. Dia bingung dan bertanya-tanya. Mengapa ada semua jenis gambar ini di dalam? Yun Su tampaknya telah menemukan sesuatu yang istimewa. Itu nomor Mersenne. Dari bentuk pangkat 2, pangkat N dikurangi 1. Lihatlah foto-foto yang berbeda. Yun Su merasa bahwa pemuda ini adalah pecinta matematika. Sisi ini Seng Yo juga menemukan kesalahannya. Terima kasih. Mengandalkan informasi barang-barang di tas, mereka berhasil menghubungi satu sama lain. Kapan mengembalikan tas? Maaf. Karena kelalaian, aku telah mengganggu kamu. Bisa besok siang. Kali ini mereka berdua saling berpapasan lagi.
Mengapa tidak menjawab? Maaf. Aku baru melihatnya, 5 menit, bisakah? Di mana kamu? Ah Seong. Yunsu tidak menyangka mereka berada di tempat yang sama. Jadi mereka membuat tempat pertemuan. Mereka melewati satu sama lain lagi. Satu orang menyimpan nama yang lain sebagai 1729. Seungyo menyimpan namanya sebagai pemegang tas. Setelah banyak melewati satu sama lain, keduanya akhirnya bertemu. Pernahkah kamu bertemu dengan jenius matematika top ini? Yunsu memberi siswa pertanyaan yang sulit. Seungyo dapat menunjukkan kesalahan dari pertanyaan itu. Klausa tersebut salah. Bosannya karena kertasnya tidak cukup jadi dia tidak bisa menunjukkannya. Yunsu adalah seorang guru matematika elit. Telah memupuk banyak juara kompetisi olimpiade. Jadi jika ingin mengikuti kelasnya, harus lulus tes matematika yang dia berikan. Setelah menyelesaikan ujian, Yunsu berbicara kepada para siswa bahwa tidak ada yang memiliki jawaban yang benar. Bukan hanya kelas matematika tingkat lanjut. Tetapi pada usia ini, tidak ada yang pernah menyelesaikannya. Yunsu, setelah kelas berakhir, melihat jawaban Seungyo di dinding. Ini adalah jawaban yang benar. Yunsu bertanya sekali dan masih tidak bisa menemukan penulis jawabannya. Guru matematika lain menyaksikan ini. Dia segera membawa ini ke wali kelas. Mengapa dia ingin menghadapi Yunsu? Karena semua siswa berlari ke kelasnya. Tidak ada yang mau belajar darinya. Ketua juga berpendapat bahwa menanyakan pertanyaan ini tidak benar. Jadi dia meminta Yunsu untuk mengajukan pertanyaan lain. Tidakkah kamu penasaran siapa yang bisa menyelesaikannya? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang itu tahu jawabannya? Mungkin itu hanya keberuntungan. Kata-kata ini membangunkan Yunsu. Dia sudah tahu bagaimana untuk menemukan siswa itu. Temannya Yerin datang untuk menanyakan apakah Seungyo adalah orang yang menjawab pertanyaan itu. Itu kamu kan? Dia menunjukkan telepon ke Seungyo. Di bawah jawaban Seungyo, ada jawaban lain. Mengatakan Seungyo hanya berpura-pura. Adalah seorang jenius dengan IQ 145. Bagaimana bisa penghinaan ini ditoleransi? Dia melihat jawabannya. Menganggap teorema terakhir Fermat sebagai salah satu yang sulit. Ahli numerologi terkenal Fermat meninggalkan sebuah teorema. Tetapi tidak meninggalkan metode pembuktian. Tinggalkan satu kalimat saja. Sayangnya, kertasnya tidak cukup. Jadi buktinya dipersingkat. Butuh 350 tahun untuk menjawab pertanyaan ini. Orang-orang meragukan apakah Fermat benar-benar tahu cara membuktikannya. Kebanyakan orang mengira dia tidak tahu. Yunsu menggunakan ekspresi ini untuk memprovokasi Seungyo. Jadi dia mengutip ahli numerologi Fermat. Mengatakan dia tidak tahu bagaimana membuktikannya. Yunsu tahu Seungyo adalah seorang jenius matematika. Itu sebabnya dia tidak akan menerima orang yang meremehkan kemampuannya. Yunsu percaya bahwa orang yang mengetahui jawabannya pasti akan datang. Serangan-serangan ini mengilhami dunia matematika Seungyo. Lihat matanya yang dingin. Dia harus membuktikan dirinya. Melihat penghargaan ini berkeliaran di rumah. Seungyo diprediksi menjadi dewa numerologi di masa depan. Setelah beberapa saat brainstorming, dia akhirnya memecahkan pertanyaan ini. Yunsu juga pergi ke lorong. Yunsu melihat Yerin berdiri di lorong. Dia datang dan melihat masalah matematika diselesaikan. Apakah itu kamu? Kamu sangat berbakat. Dipuji oleh gurunya, Yerin hanya bisa dengan malu mengakui bahwa dia melakukannya. Akhirnya, sudah waktunya untuk bertemu Seungyo. Aku telah sampai di titik pertemuan. Yunsu menerima pesan itu dan segera berlari datang. Lihatlah orang di depan yang memakai baju nomor 1729. Segera tahu itu Seungyo. Lagi angka 1729. Terakhir kali topi. Hari ini mantel. Jika jumlah dua kubus positif sama, di antaranya adalah bilangan bulat positif terkecil. Ini adalah angka 1729. Ini adalah angka yang terkait dengan kisah Ramanujan, matematikawan India yang terkenal. Ini tasmu. Yunsu mengakui dia melihat dalamnya. Dan memuji foto-foto itu sangat menarik. Kamu suka aritmatika, kan? Seungyo segera menyangkal lalu mengembalikan tasnya. Dia segera pergi. Tiba-tiba hujan.
Seungyo memegang payung, mengingat Yunsu mungkin tidak membawa payung. Adegan klasik berdiri di tengah hujan di film-film Korea akhirnya muncul. Setelah memberikan payung pada Yunsu, Seungyo memakai topinya dan berlari di tengah hujan. Kembali ke rumah Yerin, dia ingat apa yang terjadi pagi ini. Dia melihat bahwa orang yang menulis jawabannya adalah Seungyo. Jadi dia pergi untuk melihat jawabannya. Kemudian dia mengatakan kepada guru dengan wajah tebal bahwa dia menjawab soal matematika. Sepulang sekolah, Yerin bertemu Seungyo. Semoga dia bisa mengajarinya cara menyelesaikan masalah matematika. Dia bertanya pada Seungyo apa yang terjadi di MIT saat itu. Sejak saat itu, ia juga kehilangan minat pada matematika. Soal matematika ini tidak sulit untuk dia. Tetapi karena itu, kedua orang itu bersaing dengan sangat sengit. Apakah kamu selalu merasa bahwa kamu lebih pintar dari orang lain? Aku sangat ingin tahu, mengapa kamu berubah menjadi bentuk ini. Yerin selalu dibandingkan dengan Seungyo sejak kecil. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia berpikir bahwa ketika dia bisa mengikuti Seungyo, dia sudah berlari jauh. Yerin berpikir itu semua salah Seungyo. Karena dia selalu tampil sangat baik. Dengarkan dua kata istimewa ini. Benar-benar sangat istimewa. Mengingatkannya pada adegan yang pernah dia temui. Seungyo langsung merasa sesak napas. Sesuatu pasti telah terjadi padanya, yang membuatnya sangat membenci matematika. Yunsu berdiri di depan podium memuji Yerin karena telah menyelesaikan pertanyaan itu. Kemudian minta dia untuk mengajari semua orang bagaimana menyelesaikannya. Yerin mulai menulis langkah-langkah di papan tulis. Yunsu berdiri di sampingnya untuk melihatnya, tapi tiba-tiba merasa ada yang tidak benar. Tulisan tangan di lembar jawaban benar-benar berbeda dengan tulisan tangan di papan tulis. Dia segera mengerti bahwa Yerin bukan orang yang menjawab pertanyaan itu. Yerin berkata kepada guru, "Belum pernah ada orang yang memuji aku." Sejak kecil, kata-kata yang sering dia dengar hanyalah, "Mengapa kamu melakukan kesalahan lagi? Aku minta maaf karena berbohong." Yunsu melihat video yang direkam sendiri oleh siswa tersebut. Dan tiba-tiba menyadari bahwa siswa itu menjawab pertanyaannya. Bajunya dengan tulisan 1729, dia langsung membeku. Tak disangka, orang yang menjawab tersebut adalah pemuda ini. Yunsu melihat Seungyo yang sedang tidur di halaman sekolah, dia sangat senang. "Baik Seungyo. Menemukanmu." Pemandangan romantis muncul.